Kita awali cerita Donghua Immortality Season 3 ini dari kepulangan Fang Han dan Peng Xingsu ke Bukit Jildan di Gunung Yuhua. Pada season sebelumnya, Peng Xingsu berhasil menyelamatkan Fang Han dari hukuman Huan Tiandu. Malam itu, Fang Han pun menaklukkan kedua tangannya ke arah Peng Xingsu, mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Di tempat yang lain, Peng Xingsu pun menatap sosok Fang Han, lalu dia pun berkata, "Fang Han, dahulu di keluarga Fang, kau pasti berbohong kepadaku. Kemajuan kultivasimu begitu cepat, pasti ada kejadian yang sangat luar biasa." Di sisi yang lain, Fang Han pun nampak gugup. "Sebenarnya saat melarikan diri dari altar Dewa Iblis, aku sudah menebak rahasiamu. Naga bersembunyi di gambar Huang Quan ada di dalam dirimu kan?" ucap Peng Xingsu. Sontak saja pertanyaan Peng Xingsu itu membuat Fang Han pun menjadi gugup. Peng Xingsu pun memperhatikan gerak-gerik dari Fang Han. "Tenanglah, aku janji tak akan ganggu rahasia di dalam dirimu. Tiap orang yang berkultivasi punya petualangan dan takdirnya sendiri. Meski kau punya warisan Kaisar Huang Quan, tapi membuat janji 10 tahun dengan Huan Tiandu benar-benar tak seharusnya dilakukan olehmu." Peng Xingsu pun menjelaskan sosok Huan Tiandu. Huan Tiandu juga memiliki takdir besarnya sendiri. Dia pernah secara tak sengaja memasuki gua abadi, mendapatkan warisan dan ajaran Dewa Abadi Pangu kuno, ucap Peng Xingsu. Dia berlatih kekuatan Dewa Pangu serta mempunyai senjata sakti dan buku rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia akan memasuki alam rahasia keabadian. Kau ingin mengalahkannya dalam 10 tahun, ucapnya. Itu benar-benar omong kosong. Untuk sejenak, ucapan dari Peng Xingsu itu membuat Fang Han pun terpukul. "Kakak senior, sejak aku ingat, aku selalu kelaparan dan diintimidasi. Sejak saat itu aku tahu, kehormatan harus diperjuangkan sendiri. Jadi, berkat kakak senior yang telah membantuku, aku datang ke Sekte Yuhua. Namun aku tak pernah menyangka, bahkan di Sekte Abadi ini, hukum rimba masih berlaku," ucap Fang Han. "Setelah melalui beberapa kali cobaan hidup dan mati, aku sudah mengerti sekarang." Untuk sejenak, Fang Han pun terdiam dan mengambil napas secara perlahan, lalu dia pun berucap, "Aku lebih baik mati di jalan mengejar kekuatan dan kehormatan daripada hidup dalam diam dan hina," ucapnya. "Bagus juga kata-katamu," ucap Peng Xingsu. "Jalan kultivasi pada dasarnya adalah melawan arus yang sama. Saat ini kiamat besar langit dan bumi akan segera datang. Pertempuran antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Namun untung dan sial selalu berdampingan di tengah krisis besar. Pasti ada peluang besar. Hanya dengan hidup dan mati, pasti kita mendapatkan tempat sendiri di dunia ini," ucap Peng Xingsu. Dalam percaya diri, Fang Han pun mengucapkan kata-kata lantang. "Dalam 10 tahun, aku pasti akan bertarung melawan Huan Tiandu sampai mati," ucapnya. "Oh iya, sekte akan segera mengadakan daftar sensei. Daftar sensei kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Juara pertama akan mendapatkan pil panjang umur Yin Yang. Jika kau bisa mendapatkannya, kau dapat dengan cepat menerobos ke alam rahasia kekuatan spiritual. Daftar sensei ini adalah kunci janji 10 tahunmu. Kau harus menggunakan kekuatanmu untuk membungkam orang-orang yang meremehkanmu," ucap Peng Xingsu. Fang Han pun semakin bersemangat. "Fang Han pasti tak akan mengecewakan harapan kakak senior," ucapnya. "Aku akan segera kembali ke dunia abadi kecil, puncak Jildian, penuh dengan jimat dan pil roh. Kau boleh mengambil sesuka hatimu," ucap Peng Xingsu. Akhirnya Peng Xingsu pun meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Fang Han sendirian. Lalu Xin pun beralih ke sebuah kuil Cimunghong. Terdengar seseorang yang sedang menjelaskan. Kali ini medan perang dewa dan iblis mengalami perubahan, banyak murid internal yang naik pangkat. Oleh karena itu, sekte menugaskanku untuk mengajari kalian 3 metode kultivasi. Teknik kultivasi Ki Hauran Langit dan Bumi, sebuah teknik menghirup dan menghembuskan napas kosmis, seni roh sempurna 3 waktu 11 kesempurnaan. Kalian hanya perlu berlatih dengan serius. Mengenai Ki Hauran Langit dan Bumi, memusatkan pikiran dan jiwa menjadi satu, 6 kata mantra pernapasan. 6 kata itu adalah Si, Su, Si, Hu, He, dan Cui. Manusia dan dewa menyukai ketenangan, tapi tergantung oleh pikirannya. Hati manusia menyukai keheningan, tapi ditarik oleh keinginan. Seringkali dapat mengusir keinginan, dan hati menjadi tenang. Jernihkan hatimu, jadi jiwamu akan menjadi bersih. Keinginan alami tidak muncul. Sambil mendengarkan ajaran gurunya, Fang Han pun memasuki lukisan Huang Quan. Di dalam lukisan Huang Quan itu, Fang Han pun ditemani oleh naga Huang Quan.
Pang Han pun mulai memperhatikan suatu benda, lalu dia pun melirik ke naga Huang Quan. "Lihat apa ini," ucapnya. "Ini adalah sebuah teknik rahasia Huang Quan yang kugunakan. Aku membuat 5 yaksa terbang di gambar Huang Quan, saling melahap dan bertransformasi, dan akhirnya membentuk racun Asura. Sekarang, aku akan menggabungkan racun ini dengan pedang terbang dan memurnikannya menjadi boneka pedang iblis untuk digunakanmu," ucap naga. Untuk sejenak Pang Han pun menjadi kaget. Untung saja naga itu pun menjelaskan. Sebenarnya, boneka pedang iblis ini adalah pedang terbang yang dileburkan ke dalam duri tulang Asura. Kemurniannya menjadi boneka pembunuh kejam dengan pedang. "Tunggu sampai kau meneteskan darah untuk pengorbanan. Itu akan terhubung dengan jiwamu, setara dengan avatarmu," ucap naga itu. Mendengar itu, Pang Han pun sangat senang. Itu sangat bagus. Memiliki banyak asisten untuk berlatih. Memajukan kultivasi juga akan lebih cepat. Sekarang kau juga menghadapi hambatan dalam kultivasi. Daripada mengurung diri di sini, bagaimana kalau aku membawamu berlatih ke dunia bawah? Tak hanya bisa menyerap iblis dan membuatkan pil, kita juga bisa memetik batu giok dharma dan meningkatkan kultivasi, ucap naga Huang Quan. Dikabarkan bahwa batu giok ini adalah senjata sakti yang tersisa dari perang era kuno. Setelah malapetaka itu, sisa-sisa aura beserta batu giok bergabung dan membentuk kristal dharma. Kristal dharma tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan senjata sakti dharma, tapi juga dapat membantu kultivasi spiritual, sangat berharga. Mendengarkan penjelasan dari naga Huang Quan, Pang Han pun semakin bersemangat. "Baiklah kalau begitu, tunggu aku menyelesaikan kelas. Kita akan pergi ke dunia bawah," ucapnya. Dalam meditasinya, Pang Han pun mendengarkan gurunya menerangkan metode Ki Hauran Langit dan Bumi. Selain itu, di sisi Pang Han, beberapa murid yang lainnya dengan khusyuk mendengarkan pencerahan dari sang guru. Pada akhirnya bel kuil pun berbunyi. Itu tandanya pembelajaran di kuil itu telah selesai dan para murid pun telah bubar. Setelah mendapatkan pencerahan dari senior jalan, satu persatu para murid pun keluar dari aula itu. Pada umumnya mereka semua sangat bersemangat ketika diberi penjelasan tentang teknik Ki Hauran Langit dan Bumi oleh senior jalan. Dan akhirnya sosok Pang Han pun keluar dari kuil itu sendirian tanpa seorang teman. Lalu dia pun menyusuri sebuah koridor. Pang Han pun bergumam dalam hatinya, "Ki Hauran Langit dan Bumi memang sungguh luar biasa. Akan kugunakan dalam pertempuran saat berlatih, mungkin akan ada hasilnya lain kali." Tiba-tiba Pang Han pun dikejutkan oleh suara seseorang. Dua orang itu Peng Qingwei dan Ye Tian. Mereka menghampiri Pang Han. "Kau siapa?" ucap Pang Han bertanya. "Dia adalah kakak senior Ye Nantian, peringkat 3 di daftar sensi." "Kau bahkan tidak mengenalnya," ucap Peng Qingwei. Ye Nantian pun menatap Pang Han. "Pang Junior, kau lupa ya, di medan pertarungan iblis, aku juga ada di sana ketika kakak senior tua mengambil labumu. Aku masih ingat betapa malunya Junior saat itu," ucap Ye Nantian. "Itu benar-benar membuat kesan yang mendalam," ucapnya. Untuk sejenak, Pang Han pun mengingat sesuatu. Dia pun mengingat sosok Ye Nantian yang memprovokasi guru Huan Tiandu untuk menghukumnya. Untuk sejenak dalam hati Pang Han pun merasa kesal, lalu dia pun mengepalkan tangannya. Melihat ekspresi dari Pang Han, Ye Nantian pun lalu berkata, "Oh iya, kau bilang katanya tunangan Qingwei ya," ucapnya. Lalu bilang siapapun pria yang bersama Qingwei akan kau pukul tiap kali bertemu, ucap Ye Nantian. "Sekarang aku bersama Qingwei. Apakah kau sekarang bisa apa?" ucapnya. Mendengarkan provokasi dari Ye Nantian, Pang Han pun menjawab dengan lantang. Pang Han pun menengus, "Kau sedang memprovokasiku. Jangan terburu-buru. Beberapa bulan lagi akan ada revisi daftar Sansei di sekte internal. Peringkat 3 daftar Sensei kan? Aku catat kali itu. Aku akan mencarimu di daftar Sensei," ucap Pang Han. Setelah ucapannya itu, Pang Han pun meninggalkan mereka dengan acuh tak acuh. Tindakan Pang Han itu membuat Peng Qingwei pun menjadi kesal. "Adik junior jangan marah. Jika dia benar-benar punya kemampuan untuk masuk ke daftar sensei, aku pasti akan membuatnya hilang dan lenyap. Tidak perlu lagi menderita selama 10 tahun. Juga untuk adik juniorku, Qingwei, membalas dendamnya," ucap Ye Nantian. Mendengarkan ucapan kakak seniornya itu, Qingwei pun menangkupkan kedua tangannya tanda berterima kasih. "Itu adalah masalah kecil, adik junior tak perlu berterima kasih kepadaku." "Oh iya, aku melihat adik junior tidak mempunyai senjata sakti yang cocok.
Aku akan pergi menemui kakak senior Wan Tuo untuk adik junior meminta senjata sakti terbaik untukmu. Nanti di daftar sensei juga akan sangat berguna, ucapnya Nantian. Kakak senior memang benar-benar orang yang paling mengerti King Wei, ucap Peng King Wei. Adik junior pulang dulu. Aku akan mengatur semuanya dengan benar, ucap Yenantian. Terima kasih kakak senior, ucap Peng King Wei, lalu dia pun meninggalkan Yenantian. Setelah Peng King Wei meninggalkan tempat itu, lalu Yenantian pun memanggil dua sosok di hadapannya. Tiba-tiba dua sosok itu pun muncul di belakang Yenantian. Dua sosok itu cukup unik, yang satu bertubuh gemuk dan yang satunya lagi kurus. Lalu mereka pun menghampiri Yenantian. Mereka adalah orang kepercayaan Yenantian, Erchong dan Muming. Lalu keduanya pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Yenantian. Hormat kami, Master, ucapnya. Kalian berdua ikuti Fang Han, ucap Yenantian. Apa yang dia lakukan tiap hari dan dia berlatih di mana? Tidak boleh ada jeda selama 1 jam pun. Jika ada pergerakan yang mencurigakan, segera laporkan kepadaku, ucap Yenantian. Ini ada 40 pil energi jiwa. Ambillah ini, ucap Yenantian. Setelah daftar sensei, aku akan pergi ke puncak Wan Luo guna mencari 2 senjata sakti untuk kalian masing-masing. Erchong dan Muming sangat senang mendapatkan 40 hadiah pil. Lalu mereka pun berkata satu dengan yang lainnya, terima kasih Tuan. Setelah mendapatkan hadiah dari Yenantian, akhirnya keduanya pun meninggalkan Yenantian dan segera pergi untuk mengikuti Fang Han. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat yang sangat berbahaya di Gunung Yuhua. Nampak Fang Han sedang menunggangi bangau peri untuk menuju ke tempat itu. Dalam perjalanan, bangau peri itu pun mengajak ngobrol Fang Han. Fang Han, kau sangat tampan. Alam dewa benar-benar luar biasa. Hah, apa katamu? Setelah beberapa saat terbang, akhirnya Fang Han pun sampai di tempat tujuan. Lalu dia pun turun dari peri bangau. Lalu peri bangau itu pun berkata, Fang Han, tempat ini sangat menakutkan. Aku tak akan menemanimu bermain lagi, ucapnya. Kau berlatihlah dengan baik. Terima kasih peri bangau. Kau juga harus berhati-hati dalam perjalanan pulang, ucap Fang Han. Dunia bawah ini 100 kali lebih mengerikan daripada Gurun Hanhai, ucap peri bangau. Kau harus berhati-hati, ucapnya. Aku pergi dulu. Akhirnya Fang Han pun ditinggal sendirian oleh peri bangau, lalu dia pun menyusuri dunia bawah sendirian. Fang Han pun memperhatikan keadaan di sekitarnya, termasuk arah lembah. Dia pun menyadari kalau daerah itu sangat menakutkan dibanding Gurun Hanhai yang dia temui. Setelah mengambil napas, akhirnya Fang Han pun terjun ke dasar lembah untuk menyusuri daerah bawah lembah. Akhirnya Fang Han pun sampai di dasar lembah dan menyusuri jalan setapak. Menemui tempat yang baru yang sangat berbahaya, Fang Han pun berhati-hati untuk menyusuri setiap langkahnya. Lalu dia pun mengamati keadaan di sekitarnya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya naga Huang Quan pun muncul di belakang Fang Han. Naga Huang Quan itu pun akhirnya memperhatikan keadaan di sekitarnya, lalu dia pun menghela napas. Sudah beberapa ribu tahun. Masih bau lembab dan gelap, ucapnya. Akhirnya keduanya pun melompat untuk menyusuri bagian bawah lembah. Dalam perjalanannya itu, naga Huang Quan pun banyak menjelaskan beberapa hal kepada Fang Han. Di dunia bawah ini, terdapat keajaiban. Di sampingnya Fang Han pun mendengarkan dengan jelas. Dunia ini sangat luas, tidak ada yang tidak mustahil. Sungai suci Huang Quan berasal dari kedalaman dunia bawah ini. Di sana lebih misterius daripada di sini. Aturan kehidupannya juga lebih kejam dan menakutkan, ucap naga Huang Quan menjelaskan kepada Fang Han. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya keduanya pun sampai di sebuah celah yang cukup besar. Itu adalah sebuah pintu masuk. Fang Han pun mengamati pintu celah yang sangat besar di hadapannya. Untuk sejenak mereka berdua pun terdiam, tidak berkata apa-apa, menyaksikan pintu celah yang sangat besar di hadapan mereka. Lalu Fang Han pun memberikan isyarat kepada naga Huang Quan untuk memasuki pintu celah itu. Fang Han pun memimpin jalan, disusuli oleh naga Huang Quan di belakangnya. Akhirnya Fang Han dan naga Huang Quan pun sampai di sebuah tempat. Lalu mereka pun menyusuri sebuah tangga. Di sela langkahnya itu, tiba-tiba Fang Han pun mendapatkan firasat yang sangat buruk. Dia pun lalu melirik ke atas bukit. Terdapat beberapa iblis serigala yang memandanginya. Itu adalah serigala darah jurang abadi, ucap naga Huang Quan. Tiba-tiba 2 serigala itu pun turun melesat untuk menyerang Fang Han. Mendapati serangan dari 2 serigala pembunuh itu, Fang Han pun mengeluarkan sebuah boneka raksasa dan ditungganginya. Boneka raksasa yang ditunggangi oleh Fang Han itu pun lalu menyerang 2 serigala yang hendak akan menerkamnya. Satu persatu serigala itu pun dihajar oleh boneka milik Fang Han.
Di sisi yang lain, naga Huang Quan pun menghampiri mayat itu dan mengambil inti sihirnya. Ini adalah serigala jurang abadi yang sangat licik. Ukurannya beberapa kali lipat lebih besar daripada serigala yang ada di dataran Hanhai. Namun perhatikan kristal darah yang terkumpul di kepalanya, itu adalah bahan yang sangat bagus untuk membuat kanpil, ucap naga Huang Quan. Di sisi yang lain, boneka dari Pang Han pun mencengkram salah satu bayat dari serigala. Mereka ini sangat sial, ucap Pang Han. Fang Han, segera kumpulkan kristal darah di kepala serigala itu, kemudian datanglah menemuiku di gambar Huang Quan. Aku akan memberimu senjata sakti, ucap naga Huang Quan. Baiklah kalau begitu, ucap Fang Han. Tiba-tiba Fang Han pun melihat beberapa sosok serigala darah yang menghampirinya untuk niat membunuhnya. Akhirnya Fang Han bersama boneka besarnya itu menghadapi beberapa puluh serigala darah. Boneka itu pun menghajar satu persatu serigala darah yang akan menyerang Fang Han. Satu persatu serigala darah itu pun digeprek oleh senjata dari boneka milik Fang Han. Namun jumlah serigala darah yang menyerang Fang Han cukup banyak sehingga Fang Han dan bonekanya cukup kewalahan untuk menghadapi serangan dari serigala darah. Akibat diserang terus-menerus oleh serigala darah, akhirnya boneka dari Fang Han pun men-smackdown semua serigala darah itu. Akhirnya serigala darah itu pun musnah satu persatu di tangan Fang Han. Lalu Xin pun beralih ke kuil Chuan Gong. Nampak di sana ada Yenantian sedang menemui seseorang. Adik junior Lin, lama tak bertemu, ucap Yenantian. Setahun tak berjumpa. Hah, presesi kakak senior makin peka, ucap Lin. Ternyata Yenantian bertemu dengan Lin Yan. Kakak senior melangkah tanpa suara, lebih ringan daripada tahun yang lalu. Pasti mendapat banyak bimbingan dari kakak senior Ling Xiao, ucap Lin Yan. Hei Lin Yan bodoh, seharusnya kau berlatih keras untuk menutupi kekurangannya. Dalam setahun terakhir, Sekte Yuhua berhasil banyak talenta. Aku juga pernah mendengar prestasi tentang Fang Han, ucap Yenantian. Kakak senior Yenantian tadi ingin memancingnya untuk melanggar aturan, kan? Kemampuannya untuk menahan diri tak boleh diremehkan. Jika ingin mempermainkannya itu tidak mudah, ucap Lin Yan. Namun jika dia bijaksana dan patuh kepadaku, mendengarkan perintahku itu lebih baik. Kalau tidak, pertempuran di daftar sensei terkadang menimbulkan korban. Itu hal yang wajar dan tak terelakkan, ucap Yenantian. Kakak senior Ye masih sama seperti yang dulu, selalu menindas murid sekte internal dan memecah belah hubungan persaudaraan. Bagaimana mungkin murid sekte abadi kita melakukan hal-hal hina dan tercela seperti itu? Ucap Lin Yan. Mendengar ucapan dari Lin Yan, Yenantian malah tertawa. Hahaha. Adik junior tidak perlu terburu-buru. Sumber daya sekte sangat terbatas. Secara alami mereka mampu untuk mendapatkannya. Kau dan aku sama-sama berasal dari tim puncak penerus sejati. Menahan perkembangan puncak Jidian akan menguntungkan bagi kita berdua. Aku bantu menyelesaikan masalah semua orang, tapi masalah dicemooh oleh adik junior Lin. Hah. Lebih baik langsung mengambil dengan paksa daripada berusaha dengan cara yang curang, ucap Lin Yan. Hanya tahu cara memaksakan kehendak dengan kekuatan, ucapnya. Dia tidak tahu akan menggunakan tipu daya muslihat. Yenantian pun mencibir. Hah, pertempuran daftar sensei terakhir. Kenapa adik junior kalah dariku, ucap Yenantian. Terlihat jelas bahwa adik junior masih belum memahami arti kekuatan sejati. Adik junior tak perlu malu untuk mengakui kebingungan. Bagaimana kalau ikut aku ke aula makan giok untuk bersantai? Aku akan memberimu beberapa pencerahan, ucap Yenantian. Jalan kita berbeda dan tak dapat dipaksakan untuk bersama, kakak senior Y. Di daftar sensei berikutnya, sampai jumpa di sana, ucap Lin Yan. Lalu dia pun meninggalkan Yenantian sendirian. Melihat Lin Yan yang meninggalkannya begitu saja, Yenantian pun tertawa terbahak-bahak. Lalu Xin pun beralih ke dalam lukisan Huang Quan, di mana naga Huang Quan sedang membuat sesuatu untuk Fang Han. Selang beberapa saat, akhirnya Fang Han pun muncul di dalam lukisan Huang Quan sambil membawa kristal serigala darah. Aku sudah menantinya, ucap naga Huang Quan. Lalu kristal itu pun diserahkan kepada naga Huang Quan. Lalu seketika kristal serigala darah itu pun diolah oleh naga Huang Quan dan disatukan. Naga Huang Quan pun memberikan penjelasan kepada Fang Han. Meskipun labu 7 iblis telah menghilang, benih langit pertama yang kau masukkan ke dalam gambar Huang Quan masih ada. Oleh karena itu, aku menggunakan air suci Huang Quan untuk menggabungkan benang langit ini membuat sebuah iblis kerah berdarah dan menciptakan kembali jirah langit serigala, ucap naga Huang Quan. Sekarang dengan penambahan kristal darah, akhirnya aku berhasil menyelesaikannya, ucapnya. Nampak sebuah jirah serigala pun terbentuk di tangan naga Huang Quan. Itu adalah jirah yang akan dipakai oleh Fang Han.
Jirah itu diberi nama Jirah Serigala Langit sesuai dengan bentuknya. Ini adalah 3000 hantu dunia bawah, mengorbankan darah biru untuk langit serigala. Di sisi yang lain, Pang Han pun memandangi Jirah dari Serigala Langit. Benar-benar langit serigala darah yang sangat luar biasa, ucapnya. Tiba-tiba naga Huang Quan pun dikejutkan oleh sesuatu. Ini adalah aura senjata sakti yang sangat yang, ucapnya. Lalu naga Huang Quan pun mengajak Pang Han untuk keluar dari tempat itu dan melihatnya. Akhirnya mereka berdua pun melesat meninggalkan lukisan Huang Quan. Dengan menaiki sebuah boneka iblis, Pang Han pun menuju sebuah cahaya pilar didampingi oleh naga Huang Quan. Mereka berdua pun melihat sebuah cahaya pilar yang sangat terang di kejauhan. Cahaya ini seperti bintang-bintang di langit, ucap naga Huang Quan. Sepertinya itu adalah senjata sakti dari Sekte Bintang. Untuk sejenak Pang Han pun terkejut apa yang dikatakan oleh naga Huang Quan tentang Sekte Bintang. Akhirnya Pang Han pun mengingat masternya, yaitu Bai Haijian, yang telah meninggal dan menurunkan kemampuannya kepadanya. Ayo kita pergi, ucap Pang Han. Akhirnya mereka berdua pun menyusuri dan menghampiri pilar cahaya itu. Setelah berjalan menggunakan boneka iblis, akhirnya Pang Han dan naga Huang Quan pun sampai di pilar cahaya itu dan melihatnya lebih dekat. Dari jarak yang cukup dekat, akhirnya Pang Han dan naga Huang Quan pun melihat sosok anak kecil yang dikelilingi oleh para iblis. Anak kecil itu pun menangis sejadi-jadinya manakala beberapa iblis akan menyerangnya. Ayah, ibu, cepat tolong aku, ucap anak itu meminta tolong kepada ibu dan ayahnya. Di tempat yang lain, naga Huang Quan pun memperhatikan. Benar saja, itu adalah gelang bintang 5 matahari dan bulan. Sekte bintang yang mengumpulkan matahari, bulan, cahaya bintang selama puluhan dekade, disuling dan air suci 9 matahari. Kekuatan yang sangat terbatas. Itu adalah pagoda emas 9 istana di Sekte Yuhua, senjata sakti tak tertandingi. Mempunyai senjata sakti sejak usia muda. Anak kecil ini pastilah bukan orang biasa. Namun bagaimana bisa dia terdengar sendirian di sini, ucap Pang Han. Tiba-tiba mereka berdua pun melihat sosok gadis yang menghampiri gadis kecil itu. Anak kecil, apakah dunia bawah ini tempatmu bertindak semaumu, ucap orang itu. Di sini tidak ada yang mau memanjakanmu. Setelah aku menghancurkanmu, maka aku akan melahap dagingmu hidup-hidup, ucap orang itu. Ucapan yang akan memakan dirinya hidup-hidup membuat anak itu pun ketakutan. Aku hanya keluar untuk bermain. Kau malah ingin memakanku, ucap anak kecil itu. Hanya karena aku mengambil beberapa batu cantik, apa aku tidak boleh menolak batu itu? Anak kecil ini dan Master Bai Zhen sama-sama berasal dari sana. Aku tak bisa melihat mati begitu saja, ucap Pang Han. Di sisi yang lain, Pang Han pun memperhatikan gadis iblis itu. Lalu dia pun bertanya kepada naga Huang Quan. Sebuah raksa di dalam tanah, ucapnya. Jantan raksa sangat jelek, tapi betinanya sama seperti manusia, ucap naga Huang Quan, bahkan lebih mempesona dan cantik, ucapnya. Pedang itu disebut pedang syuting iblis. Kecepatannya seperti gelombang suara. Dengan keterampilannya, dia telah mencapai tingkat keahlian yang sangat tinggi, sulit untuk ditangani, ucap naga Huang Quan. Pang Han, kau harus siap untuk pertempuran yang sangat sulit, ucapnya. Di tempat yang lain, wanita iblis itu pun memerintahkan anak buahnya untuk menjaga anak yang dikurung itu. Rupanya wanita iblis itu mengetahui kalau ada sosok penyusup yang memata-matainya. Tiba-tiba wanita iblis itu pun berbalik dan memandang sosok Pang Han yang sedang mengamatinya. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun sangat terkejut dengan paras wanita iblis itu. Ternyata dia mirip dengan Hong Yi. Untuk sejenak Pang Han pun tercengang akan penampilan dari wanita iblis itu. Sama halnya dengan Pang Han, wanita iblis itu pun memandangi sosok Pang Han di kejauhan. Sementara itu sang anak pun berbahagia. Ayahku mengirim jenderal besar untuk mengajariku. Akhirnya wanita iblis itu pun memerintahkan anak buahnya untuk menjaga anak yang ia tangkap. Lalu dia pun mengarahkan senjatanya untuk menyerang Pang Han dan bonekanya. Boneka Pang Han pun tersungkal akibat serangan pedang dari wanita iblis. Di sisi yang lain, Pang Han pun hampir jatuh ke dasar jurang akibat serangan dari wanita iblis itu. Sementara itu di tempat yang lain, wanita iblis itu pun telah melesat dan mendekati sosok Pang Han. Dari jarak yang dekat, dia pun memandangi sosok Pang Han. Lalu Xin pun beralih ke Gunung Yuhua, di mana kepala sekte berada. Di dalam sebuah aula, ketua sekte memimpin sebuah rapat. Pertempuran antara dewa dan iblis akan segera dimulai. Tujuannya diadakan revisi daftar sensei kali ini adalah memilih murid-murid yang berprestasi, memberikan mereka kesempatan untuk naik pangkat menjadi murid sejati, dan memperkuat sekte Yuhua. Untuk itu, sekte ini secara khusus menyiapkan pil panjang umur Yin Yan kepada murid berprestasi. Kalian juga harus memberitahunya, ucap kepala sekte.
Sementara itu murid-murid dibawa puncak gunung untuk berusaha sekuat tenaga dan menunjukkan kemampuan mereka masing-masing. Setelah wajangan itu, akhirnya kepala sekte pun mengakhiri pertemuan itu dan memerintahkan para guru untuk kembali ke kuilnya masing-masing. Para guru itu pun termasuk Wan Tiandu akhirnya pergi meninggalkan aula kediaman dari kepala sekte. Setelah aula itu ditinggalkan oleh para guru, nampak sang kepala sekte pun berpikir keras akan sesuatu. Lalu Shin pun beralih ke tempat di mana terjadi pertarungan antara Pang Han dan wanita iblis. Terjadi duel yang sangat sengit antara Pang Han melawan wanita iblis. Ternyata sosok wanita iblis itu sangat kuat. Hanya dengan satu gerakan saja, wanita iblis itu pun bisa menghancurkan boneka iblis milik Pang Han, hingga boneka iblis itu pun menghilang. Melihat serangan dari wanita iblis, Pang Han pun menjadi shock, dia pun jadi kaget. "Hei anak muda, kau baru mencapai alam ke-10. Berani-beraninya kau masuki wilayah suku iblisku, benar-benar mencari kematian," ucap wanita iblis itu. Di tempat yang lain, Pang Han pun tidak gentar, lalu dia pun berinisiatif untuk menyerang wanita iblis itu dengan kekuatannya. Perbedaan kekuatan di antara keduanya sangat complang, apalagi Pang Han yang baru naik tingkat ke-10. Pang Han pun diserang oleh wanita iblis itu, sampai dia pun tersungkur. Namun Pang Han tidak putus asa atas kesenjangan kekuatan itu, lagi-lagi dia pun berusaha untuk menyerang wanita iblis itu. Akibatnya Pang Han pun terus dipukuli oleh wanita iblis itu hingga dia pun menabrak sebuah bebatuan. Pada akhirnya Pang Han pun tidak berdaya untuk menghadapi kekuatan dari wanita iblis itu. Sementara itu di tempat yang lain, Naga Huang Quan pun memerintahkan Pang Han untuk menahan pergerakan dari wanita iblis itu karena senjata yang akan dimiliki oleh Pang Han telah siap. Akhirnya Pang Han pun menggunakan kekuatan suara sonik untuk menahan serangan dari wanita iblis itu. Sementara itu di tempat yang lain, wanita iblis itu pun merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata Pang Han telah berubah memakai jira serigala langit untuk menyerangnya. Sementara itu di tempat yang lain, orang-orang suruhan Yenantian memperhatikan pertarungan antara Pang Han dan wanita iblis. Apa ini adalah jira? Bagaimana bisa? Penyihir yang mampu menandingi alam dewa dan rahasia. Entahlah, namun jelas dia meningkatkan kekuatan dengan teknik rahasia iblis. Ada yang aneh dengan anak muda ini, ucap Muming. Lalu dia pun menatap wajah Erchong. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Aku agak takut, ucap Muming. Apa yang perlu ditakutkan? Ucap Erchong sambil melirik kepada Muming. Kita berada di tepi yang sangat sembunyi dan memiliki jimat tersembunyi. Mereka tak akan memperhatikan kita dalam waktu singkat, ucapnya. Minggirlah, aku ingin memantau lagi, ucap Erchong. Sementara itu di dalam pertarungan, Pang Han yang telah menggunakan jira serigala langit kewalahan menghadapi wanita iblis. Akhirnya dia pun tersungkur akibat serangan dari wanita iblis. Melihat Pang Han yang telah jatuh dalam kekalahan, wanita iblis itu pun segera mendekati sosok Pang Han. Sementara itu di dalam lukisan Huang Quan, Naga Huang Quan pun telah menyelesaikan pusinya untuk menyelesaikan senjata Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, wanita iblis itu pun bergerak untuk menghabisi nyawa Pang Han. Namun tiba-tiba wanita iblis itu pun terkejut oleh serangan pedang yang dikeluarkan oleh Pang Han. Kekuatannya sangat kuat hingga dia pun kewalahan dan mundur beberapa meter ke belakang. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun telah bangkit dan memandangi wanita iblis itu dan bersiap untuk menyerang. Ini adalah boneka pedang iblis yang mampu menandingi alam dua dewa, ucap Naga Huang Quan menjelaskan kepada Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, wanita iblis itu pun memandangi boneka iblis pedang yang sedang akan menyerangnya. Untuk sejenak wanita iblis itu pun terkejut dengan boneka iblis pedang. Lalu dia pun murka kepada Pang Han. Beraninya kau menggunakan keturunan suku iblisku untuk mengorbankan boneka, ucapnya. Suku iblis menyiksa makhluk hidup, ucap Pang Han. Kejahatan mereka terkenal, harus dibunuh, ucapnya. Mendengar ucapan dari Pang Han, wanita iblis itu pun semakin murka, lalu dia pun melesat untuk menyerang Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun berusaha menghindari serangan dari wanita iblis. Namun di saat yang sama, Pang Han yang menggunakan jira serigala langit dan boneka pedang iblis pun menyerang wanita iblis itu. Namun lagi-lagi serangan keduanya dapat dipatahkan oleh wanita iblis itu. Malah Pang Han pun tersungkur akibat serangan dari wanita iblis. Sedangkan boneka pedang iblisnya dihancurkan oleh wanita iblis itu. Di tempat yang tersembunyi, sosok Rencong pun memperhatikan pertarungan antara Pang Han dan wanita iblis itu. Di sisi Rencong, Muming pun berkata kepada Rencong, Pang Han ini pakaiannya seperti orang biasa, namun dia adalah pengikut iblis, ucapnya. Muming nampak kaget, ternyata dia bisa mengendalikan boneka iblis itu, ucapnya. Lalu Muming pun berkata kepada Rencong, bagaimana kalau kita melaporkan informasi penting ini kepada Master, ucapnya, kita pasti akan sukses. Di sisi Muming, Rencong tampak diam dengan ocehan Muming, dia tidak berkata apa-apa. Muming pun berkata, tunggu sampai penyihir itu membunuhnya, kemudian bawa mayatnya. Dan melaporkan kepada kakak senior, katakan bahwa kita telah membunuhnya, bukankah itu bagus, ucap Muming.
Mendengar ucapan dari Muming, Recong pun sangat kesal, lalu dia pun menampar wajah Muming. Muming yang ditampar oleh Recong akhirnya diam, tidak berkata apa-apa lagi di hadapan Recong. Mereka pun memperhatikan pertarungan antara Pang Han dan wanita iblis itu. Di tempat pertarungan, Pang Han pun dikejar-kejar oleh pedang wanita iblis itu, hingga dia pun pontang-panting menghindari serangan dari pedang iblis itu. Akhirnya Pang Han pun tidak kuat, dia pun berteriak kepada naga Huang Quan kalau dia tidak bisa menahan lagi. Dalam pelariannya, akhirnya Pang Han pun merapalkan sebuah ajimat dari naga Huang Quan. Tubuhnya bersinar keemasan, murni internal dan eksternal, meminjam kekuatan dari dunia bawah, menyelimuti tubuhnya, ucapnya. Seketika kekuatan Pang Han pun meningkat, dia pun berusaha mengikat pedang wanita iblis itu. Kekuatan sihir, alam dewa dan rahasia. Nampak wanita iblis itu pun kaget dengan kekuatan Pang Han. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han dengan kekuatan barunya berusaha untuk mengendalikan pedang iblis wanita itu. Sementara itu di tempat yang lain, para bawahan wanita iblis berusaha untuk mencegah anak itu keluar dari kurungannya. Namun para bawahan wanita iblis itu pun merasakan ada hal yang mencurigakan dengan junjungannya. Lalu mereka pun berinisiatif untuk meninggalkan anak dalam kurungan itu dan sesegera mungkin untuk menyelamatkan junjungannya. Sementara itu di dalam segel, sang anak pun nampak kaget dengan apa yang dilakukan oleh para bawahan wanita iblis itu. Di sisi yang lain anak itu pun mencibir, "Hei kalian monster jelek, ayahku akan datang untuk menyelamatkanku." Mendengar celotehan dari anak kecil itu, dua monster itu pun merasa kesal. Lalu mereka pun berusaha untuk menyerang anak kecil itu. Namun serangannya hanya sia-sia saja. "Tamatlah kalian," ucap anak kecil itu. Di tempat yang lain, Pang Han pun berusaha untuk mengendalikan pedang wanita iblis. "Jejak spiritual pada Abilah telah dihapuskan oleh air dunia ini. Cepat tangkap dia," ucap naga Huang Quan. Di tempat yang lain, wanita iblis itu pun memuntahkan sebercak darah. "Beraninya kau," ucapnya. Namun tiba-tiba wanita iblis itu pun terkejut dengan sosok boneka pedang iblis yang hendak menyerangnya. Dia pun berusaha untuk menghindari serangan dari boneka iblis itu. Akibat serangan terus-menerus dari boneka pedang iblis, wanita iblis itu pun kewalahan. Satu persatu pedang iblis itu pun menyerang bagian sensitif dari tubuh wanita iblis, hingga dia pun mengerang. Sementara itu di atas tebing, Pang Han pun memperhatikan sosok wanita iblis yang sedang terkebung oleh serangan boneka pedang iblis. Akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh Pang Han pun telah muncul, lalu dia pun melesat untuk mengakhiri pertarungan itu. Namun secara tidak terduga, tubuh Pang Han pun terpental beberapa meter oleh serangan wanita iblis itu. Dalam kekesalannya terhadap Pang Han, wanita iblis itu pun berusaha untuk menghancurkan boneka pedang iblis yang dipunyai oleh Pang Han. Boneka pedang iblis pun akhirnya dihajar habis-habisan oleh wanita iblis itu hingga tubuhnya terpental dan menabrak sebuah gunung. Di tempat yang lain, Pang Han pun melesat lagi, mencoba untuk menyerang wanita iblis itu dengan kekuatannya dan senjata saktinya. Adu jotos pun kembali terjadi antara wanita iblis dengan Pang Han. Di sisi yang lain, boneka pedang iblis pun menyerang kembali ke wanita iblis. Namun serangannya itu dapat dihindari oleh wanita iblis. Sementara itu di tempat yang lain, beberapa monster pun telah muncul untuk melindungi majikannya dari serangan Pang Han. Pang Han pun harus menghadapi para monster itu dengan kekuatannya. Pang Han dan boneka pedang iblis pun bersatu untuk menghabisi para monster yang akan mendekat. Satu persatu para monster itu pun dilenyapkan. Dan pada akhirnya, Pang Han pun berhasil mengalahkan wanita iblis itu, hingga wanita iblis itu pun tidak berdaya oleh serangan Pang Han. Pada akhirnya wanita iblis itu pun berusaha untuk melarikan diri. Namun pelariannya terhenti manakala gerakannya dihalangi oleh boneka pedang iblis. Untuk sejenak wanita iblis itu pun menahan rasa sakit akibat dikekang oleh kekuatan Pang Han dan boneka pedang iblis. Para monster yang melihat majikannya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka pun berusaha untuk segera menolong majikannya. Sementara itu di tempat yang lain, anak kecil itu pun berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari kurungan. Anak kecil itu pun berucap, "Lihatlah bagaimana aku mengalahkan kalian semua." Sebuah ajimat gelang pun keluar dari tubuh anak kecil itu. Langsung dia pun menghantam para monster itu hingga mati semuanya. Di tempat yang lain, naga Huang Quan pun mengingatkan Pang Han. "Hei, Pang Han, pergilah selagi bisa, korbankan darah untuk pengorbanan," ucapnya. "Bilah yang sangat bagus," ucap Pang Han. Pang Han pun mulai mengendalikan pedang iblis itu. Akhirnya pedang iblis itu pun diarahkan kepada wanita iblis. Akibatnya wanita iblis itu pun terpental beberapa meter dan terluka cukup parah akibat serangannya. Setelah tidak berdaya, akhirnya wanita iblis itu pun dikepung oleh boneka pedang iblis dan Pang Han. Akhirnya duel sengit antara Pang Han dan wanita iblis itu pun dimenangkan oleh Pang Han. Di sisi yang lain, wanita iblis itu pun sangat ketakutan dengan sosok Pang Han. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh manusia.
Setelah berhasil mengalahkan wanita iblis itu, Pang Han pun berniat untuk menghabisi nyawanya. Namun niatnya itu dihalangi oleh naga Huang Quan. "Jangan bunuh dia dulu," ucap naga Huang Quan. Lalu naga Huang Quan pun menjelaskan kepada Pang Han, "Dengan kekuatannya, jika Anda bisa mengambil untuk digunakan sendiri, saya akan memperhatikan Anda di masa depan," ucap naga Huang Quan. Di sisi yang lain, Pang Han pun mulai menggunakan kekuatannya untuk menyerap wanita iblis itu memasuki lukisan Huang Quan. Setelah Pang Han berhasil mengalahkan wanita iblis itu, Pang Han pun berkata kepada naga Huang Quan, "Hanya dengan kata-kata seseorang dapat menunjukkan kesaktiannya. Alam rahasia sungguh menakutkan. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan sihirmu untuk membantuku, saya sudah mati dan lumpuh," ucap Pang Han. Lalu Pang Han pun memasukkan gila iblis ke dalam lukisan Huang Quan. Sementara itu di tempat yang lain, sosok anak kecil itu pun mulai merangsek menaiki bebatuan untuk menemui Pang Han. Dan pada akhirnya, anak kecil itu pun berhasil untuk menemui Pang Han. Di sisi yang lain, naga Huang Quan pun menjelaskan sosok anak kecil itu kepada Pang Han. "Gelang bintang 5 boneka kecil di bawah dapat mempercepat budidaya tubuh emas Yama," ucapnya. "Jika Anda membawa beberapa baju besi, semua otot dan tulang Anda akan diubah menjadi tubuh bintang," ucap naga Huang Quan. Namun Pang Han pun menolak, "Bagaimana mungkin aku bisa mengambil sesuatu milik anak kecil itu?" Tiba-tiba anak kecil itu pun datang untuk menghampiri Pang Han. Untuk sejenak Pang Han pun sangat menyukai sosok dari anak kecil itu. Lalu dia pun berkata, "Hei, siapa namamu?" "Anak kecil," ucap Pang Han. "Nama saya adalah Nebula Bayi," ucap anak kecil itu. "Oh, Nebula Bayi ya," ucap Pang Han. Lalu Pang Han pun mengeluarkan sebuah cemilan dan diberikannya kepada anak kecil itu. Anak kecil itu pun mengambil dan memakannya. Ini enak sekali," ucap Nebula. Tiba-tiba mata dari Nebula pun berkunang-kunang, tanda menikmati cemilan yang diberikan oleh Pang Han. "Hahaha, ini sangat enak sekali," ucap Nebula. "Ini lebih-lebih enak dari cemilan yang lainnya. Ini lebih nyaman daripada anggur peri yang aku minum secara diam-diam," ucapnya. Aku tidak mabuk. Aku harus makan manis Sanhao untuk meredakannya. Kalau tidak, akan buruk jika ibuku mengetahuinya," ucap Nebula. Tiba-tiba Nebula pun mengeluarkan sebuah cemilan dari balik kantongnya, lalu dia pun menjelatinya. Kejadian itu membuat kaget Pang Han dan naga Huang Quan. "Ini adalah pil hijau giok. Ini adalah ramuan yang lebih baik daripada bilu wodan," ucap naga Huang Quan. "Ini sebenarnya manisan anak ini," ucap Pang Han kaget. "Identitas anak ini sungguh luar biasa," ucap naga Huang Quan. "Namamu Xianyun sayang," ucap Pang Han. "Lalu apakah kamu ingin meminum ramuanku?" ucapnya. Melihat cemilan yang dikeluarkan oleh Pang Han, anak kecil itu pun bergembira. Lalu dia pun berusaha untuk memungutnya. "Kalau begitu beritahu aku siapa orang tuamu," ucap Pang Han bertanya kepada Nebula. "Ternyata kamu bukan jenderal yang diutus oleh ayahku," ucap Nebula. "Saya juga tidak tahu siapa nama ayah saya," ucapnya. "Saya hanya tahu bahwa orang lain memanggilku Star-Lord," ucap Nebula. "Dia sering berlatih dalam pengasingan. Jangan bermain-main denganku juga. Aku akan menyeliap keluar dan melakukan sesuatu yang besar," ucap Nebula. "Biarkan dia melihat," ucapnya. Akhirnya Pang Han pun memberikan cemilan itu kepada Nebula. Nebula pun menerima cemilan dari Pang Han. "Berikan pada kata kecil itu juga," ucap Nebula. "Lalu aku akan makan lagi. Berikan pada kata kecil itu lagi. Lalu akan makan lagi." Ini adalah gelar kehormatan dari murid sekte Su Hongxing. Pria ini berkultivasi hingga mencapai keabadian 3000 tahun yang lalu, ucap naga Huang Quan. Mendengar cerita naga Huang Quan, Pang Han pun teringat akan masa lalunya ketika bertemu dengan Master Bai Zhen. "Ini adalah lapisan ke-10 tubuh fisik guru. Tubuh tidak membusuk setelah kematian," ucap guru Bai Zhen. "Tunggu sampai Anda mendapatkan sutra bulu. Kembali ke gerbang kitab Buddha, minta pemimpin untuk membangkitkan saya," ucap Bai Zhen. Akhirnya Pang Han pun mengerti apa yang dikatakan gurunya waktu itu. Lalu Pang Han pun mengalihkan pandangannya ke arah Nebula. "Hei, sini Bayi Nebula," ucap Pang Han. Lalu Pang Han pun berusaha untuk mendekati Nebula. "Lingkaranmu sangat indah," ucap Pang Han. "Bisakah kau memperlihatkanku?" ucapnya. Lalu Bayi Nebula itu pun mengeluarkan sebuah gelang dan menyerahkannya kepada Pang Han. Pang Han pun menerima gelang itu. "Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil gelangmu?" "Ya, menurutku cukup akurat. Saudaraku, kamu adalah orang baik," ucap Nebula. Di sisi yang lain, Pang Han pun cukup senang atas kepercayaan Bayi Nebula kepadanya. "Oh, sungguh harta karun yang sangat kuat. Anda hanya bisa menyentuhnya dalam seumur hidup. Sayang sekali," ucap naga Huang Quan. Pang Han pun mengajak bicara Nebula dan berkata, "Sayang, aku punya metode untuk berlatih. Butuh bantuan dengan gelang Anda. Apakah Anda bisa meminjamkannya?" "Saudaraku, ambil dan gunakan saja," ucap Nebula. "Tapi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Kalau tidak, ibuku akan memukulku," ucap Bayi Nebula. "Hahaha.
Bagus, tunggu sampai keterampilan saya selesai, aku akan mengantarkanmu pulang. Tidak, saya tidak akan kembali. Gerbang listrik sekolah terlalu membosankan. Saya masih ingin melakukan hal yang besar untuk ayah, ucap Nebula. Saya ingin mereka tahu bahwa saya juga bisa membantunya. Tiba-tiba Nebula pun berbalik ke arah Panghan, lalu dia pun bertanya, adik kecil, siapa namamu? Ucap Nebula. Namaku Panghan, ucap Panghan. Saudara Panghan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja memberiku sebuah cemilan yang enak. Lalu aku akan memberimu sebuah rahasia, ucap Nebula. Ada batu di sana. Ada begitu banyak batu yang sangat indah. Kamu datanglah denganku, ucap Nebula. Akhirnya Nebula pun menunjukkan jalan ke sebuah tempat. Di tempat yang lain, para bawahan dari Yenantian pun memperhatikan pergerakan antara Nebula dan Panghan yang sedang memasuki sebuah tempat. Orang ini sebenarnya mengambil seorang penyihir dari dunia rahasia, ucap Muming. Bunuh tanpa jejak, ucapnya. Kemampuannya harusnya di atas kakak senior Ye, bukan, ucap Recong. Boneka kecil di sebelah anak itu sepertinya adalah gerbang bintang, ucap Muming. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Saya tidak menyangka bahwa orang ini, Panghan, ada hubungannya dengan gerbang bintang, ucap Muming. Lalu apakah kita harus mengikutinya, ucapnya. Tidak ada pengkhianatan dan kemunafikan. Bagaimana harimau itu bisa lolos, ucap Recong. Lalu keduanya pun turun berusaha untuk menyelinap mengikuti Panghan dan Nebula. Lalu Shin pun beralih ke dalam lukisan Huang Quan. Nampak naga Huang Quan sedang memperhatikan wanita iblis itu. Wanita iblis itu pun dirantai oleh sebuah rantai emas dan dipasung. Melihat wanita iblis itu belum siuman, naga Huang Quan pun berencana untuk menyadarkannya. Dia pun berusaha untuk mendekati wanita iblis itu. Namun tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh sebuah sinar merah. Naga Huang Quan pun berencana untuk menangkapnya. Sinar merah itu pun berputar-putar di atas langit mencurigakan naga Huang Quan. Ini muncul lagi. Naga Huang Quan pun menyetikkan jarinya untuk menangkap sinar merah itu, namun lagi-lagi gagal. Naga Huang Quan pun menjadi kesal akan sinar merah itu, lalu dia pun berusaha untuk menangkap sinar itu. Saya ingin melihat apa itu, ucap naga Huang Quan. Lalu naga Huang Quan pun berubah menjadi bentuk aslinya, yaitu seekor naga emas. Naga emas Huang Quan itu pun langsung melesat mengejar sinar merah. Namun sinar merah itu pun tidak berhenti ketika dia dikejar oleh sosok naga Huang Quan. Hingga akhirnya sinar merah itu pun memasuki dahi dari wanita iblis itu. Naga Huang Quan pun meraung di hadapan wanita iblis yang terbelenggu oleh rantai emas. Seketika naga Huang Quan pun memasuki sungai, lalu dia pun muncul dan memandangi sosok wanita iblis itu. Ternyata cahaya merah yang dikejar-kejar oleh naga Huang Quan itu adalah roh dari Hong Yi. Dan pada akhirnya cahaya roh merah itu pun memasuki dahi dari wanita iblis sehingga membuat ingatannya terbuka kembali. Hong Yi pun teringat akan masa lalunya ketika dia meninggal untuk menyelamatkan Panghan. Seketika wanita iblis itu pun siuman dan membuka matanya. Lalu dia pun melihat sosok naga Huang Quan yang ada di depannya. Namun dia tidak bisa bergerak akibat rantai yang membelenggunya. Wanita iblis itu pun bertanya kepada naga Huang Quan, sebenarnya tempat apa ini? Ucapnya. Ini adalah sungai suci mata air kuning, ucap naga Huang Quan. Siapa kamu? Ucap wanita iblis itu. Aku adalah Huang Quan, ucap sang naga. Mustahil. Itu adalah sungai suci bawah tanah klan iblisku, ucap wanita iblis. Itu disempurnakan oleh Kaisar Huang Quan ribuan tahun yang lalu, ucapnya. Untuk selanjutnya, sulit ditemukan di dunia ini. Siapa kamu? Ucap naga Huang Quan bertanya kepada wanita iblis itu. Aku adalah roh iblis agung dari kerajaan iblis, ucap wanita iblis. Kamu adalah seekor naga kecil, lepaskan aku dengan cepat, ucapnya. Jika tidak, aku akan mengulitimu. Tiba-tiba naga Huang Quan pun berubah menjadi sosok manusia setengah naga. Sontak saja kejadian itu membuat kaget wanita iblis. Dia tidak menyangka kalau naga itu adalah Huang Quan. Kamu bukan naga biasa, ucapnya. Kamu adalah kamu. Bagus kalau kamu mengetahuinya. Aku urat naga dari sungai suci mata air kuning. Anda sekarang berada dalam gambaran naga mengambang di dunia bawah, ucap naga Huang Quan. Menyerah pada Huang Quan, gambar Kaisar Huang Quan. Oh, ini tidak, ucap wanita iblis itu. Mungkin ulat naga di sungai Huang Quan, ucapnya, tidak kalah dengan Raja Iblis dan Dewa Iblis di alam Asura. Keabadian sampai mati. Kamu sangat lemah, bagaimana bisa menjadi ulat naga di sungai Huang Quan, ucap wanita iblis itu. Mendengar ucapan dari wanita iblis itu, akhirnya naga Huang Quan pun turun dan menghampiri wanita iblis itu dan berkata, ini adalah siklus surga, di mana satu pasang surut dan yang lainnya tidak. Itu adalah bolak-balik. Anda hanyalah iblis junior, ucap naga Huang Quan. Apalagi yang kamu ketahui, ucapnya. Di sisi yang lain wanita iblis itu pun terdiam oleh ucapan naga Huang Quan. Saya hanya ingin berjuang.
Meskipun kekuatanku saat ini tidak 1/10 dari sebelumnya, Anda tidak dapat lepas dari gambaran seekor naga yang mengambang di dunia bawah. Lalu pria yang baru saja aku lawan adalah, ucap wanita iblis itu bertanya kepada naga Huang Kuan. Tentu saja dia adalah keturunan Kaisar Huang Kuan, generasi Kaisar Iblis masa depan, ucap naga Huang Kuan. Ras manusia dengan tubuh murni, berani menyebutnya dirinya adalah Kaisar Iblis, benar-benar konyol, ucap wanita iblis itu. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba wanita iblis itu pun menegang. Roh iblisku ada di dalam Raja Iblis, darah yang sangat tinggi. Biarawati Buddha lainnya di antara setan duniawi, kedudukan dan wewangian yang tinggi. Jika kamu menuruti keinginanku, izinkan saya mewarisi prinsip moral Kaisar Agung. Saya memiliki peluang lebih besar untuk memulihkan Anda dan kekuatannya penuh. Kembalikan ke jalurnya, ucap wanita iblis itu. Naga Huang Kuan pun menjadi kesal kepada wanita iblis itu. Dosing sebenarnya berani menggunakan serangan iblis terhadap saya, ucap naga Huang Kuan. Kamu pikir kamu ini siapa? Ucapnya. Berani menjadi tuanku, ucap naga Huang Kuan, kesal terhadap wanita iblis itu. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah segel dan melemparkannya ke jidat dari wanita iblis. Di sisi yang lain, wanita iblis itu setelah menerima ajimat dari naga Huang Kuan, tubuhnya jadi tertekan. Apa yang kamu lakukan kepadaku? Ucap wanita iblis itu. Ini adalah jimat pelupa cinta yang terbuat dari mata air kuning. Selama saya punya pemikiran terhadap Anda akan berubah menjadi zombie dalam waktu singkat, ucap naga Huang Kuan. Jalan latihan spiritual terputus mulai sekarang, ucapnya. Akhirnya wanita iblis itu pun terlepas dari belenggu rantai emas. Lalu dia pun berkata, mampu mengikuti Pang Han selama masa pertumbuhannya. Ini adalah berkah yang Anda peroleh selama beberapa kehidupan yang lalu. Ini saat yang tepat untuk menjadikan pelayan Pang Han. Jika Anda berperilaku baik, masa depan tidak terbatas, ucap naga Huang Kuan. Tanpa diduga saya adalah seorang kaisar dan raja budak yang agung. Untuk menderita penghinaan ini, ucap wanita iblis itu, kesal terhadap naga Huang Kuan. Di sisi yang lain, naga Huang Kuan pun tertawa. Anda akan berterima kasih padaku nanti, ucapnya. Lalu Sid pun beralih ke tempat di mana Pang Han sedang berlatih dan bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara Pang Han sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatannya, boneka iblis yang dimilikinya berjaga untuk menghadapi semua ancaman yang akan datang. Beberapa boneka iblis itu pun berjaga di tiap sudut, menghindari segala yang akan terjadi. Selain Pang Han yang sedang berlatih untuk meningkatkan kekuatannya, di dalam gua itu sendiri nampak boneka pedang iblis dan Nebula yang sedang tertidur. Boneka pedang iblis itu pun berjaga untuk memastikan keamanan dari Pang Han. Sementara itu di dalam gua, Pang Han terlihat sangat fokus untuk meningkatkan kekuatannya dengan meminjam gelang dari Nebula. Dalam meditasinya itu, tubuh Pang Han pun berubah menjadi kemasan. Cahaya keemasan pun mengelilingi tubuh Pang Han dari segala arah. Pang Han pun mengingat ajaran dari naga Huang Kuan. Saya membakar kitab Dharma dan batu giok untuk merebus mata air kuning. Kita akan membuat Anda merasakan sakit, mata tulang, dan yang lainnya. Namun setelah pencapaian kesakitan itu, manfaatnya tidak akan diukur, ucap naga Huang Kuan. Apakah kamu mengerti? Ucapnya. Dalam penuh penderitaan, Pang Han pun harus direbus dalam air suci. Pang Han pun merapalkan sebuah ajimat, Kaisar Surgawi, Cakra Dunia Bawah, hantu dan hantu, ketidakkekalan, hidup dan mati. Bersikap tenang dan tidak bergerak seperti pemberontak besar. Terkejut dengan misteri seperti pemakaman rahasia yang disebut dengan pemahaman seorang bidadari. Gerbang hitam dan putih saling memadu dunia langit dan bumi. Sementara itu di belakang Pang Han, naga Huang Kuan pun tetap fokus untuk mengatur api yang membakar tungku berisikan air suci. Sementara itu di dalam tungku yang berisikan air suci yang merendam tubuh dari Pang Han, nampak jelas Pang Han merasa kesakitan untuk menahan rasa panas yang ada di dalamnya. Akhirnya, Pang Han pun mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Anda harus menahan rasa sakit, otot Anda terbelah dan tulang Anda patah. Jika tidak, mengapa kita masih membicarakan perjanjian itu, ucap naga Huang Kuan. Bagaimana cara membalaskan dendam Hong Yi, ucap Pang Han. Tiba-tiba naga Huang Kuan pun melemparkan sebuah gelang milik Nebula ke arah Pang Han. Pang Han mampu menggunakan senjata ajaib yang murni dalam kondisi fisik. Hanya ada satu dalam sejuta peluang untuk berlatih kultivasi. Nebula bayi ini adalah takdir perimu. Kekuatan bintang, matahari, bulan, dan bintang 5 adalah matahari murni, mampu memodifikasi pembentukan tulang tubuh. Ini dapat membantu Anda menembus level, ucap naga Huang Kuan. Sementara itu di dalam tungku air suci, nampak Pang Han sangat kesakitan, menahan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Untuk menahan rasa sakit dari pembakaran air suci, Pang Han pun merapalkan semua ajimat-ajimat yang diberikan oleh naga Huang Kuan. Satu persatu ajimat itu pun dirapalkan dan digumamkan oleh Pang Han.
Tiba-tiba kondisi Pang Han pun semakin memuncak akibat bantuan dari gelang Nebula. Kekuatannya melonjak begitu drastis. Seketika tubuh Pang Han pun dilindungi oleh sebuah pelindung yang dimiliki oleh gelang milik Nebula. Tubuh Pang Han pun diisolir dari rasa sakit, sehingga dia tetap fokus untuk meningkatkan kultivasinya. Dalam meditasinya itu, Pang Han pun mencoba untuk meningkatkan kekuatan supranaturalnya dan sihirnya. Setelah beberapa lama menahan rasa sakit dan dibantu oleh gelang milik Nebula, akhirnya Pang Han pun terbiasa dengan rasa sakit yang dialaminya itu. Dia pun tetap fokus untuk meningkatkan kekuatannya. Akhirnya sendi-sendi tulang milik Pang Han pun berubah menjadi keemasan dan kekuatannya meningkat begitu signifikan. Dalam meditasinya itu, Pang Han pun mempraktikkan beberapa teknik supranatural dan kekuatan jiwanya meningkat. Pang Han pun mencoba sebuah teknik yang diberikan oleh naga huang kepadanya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya energi itu pun terkumpul di badan Pang Han, dan Pang Han pun siap mengeluarkan kekuatannya. Selain melatih teknik jiwa dan supranaturalnya, Pang Han pun melatih kemampuannya. Dan akhirnya Pang Han pun bisa membuka sebuah gerbang yang penuh misteri di hadapannya. Lalu Pang Han pun berusaha untuk memasuki gerbang keemasan itu. Dan akhirnya kekuatan dahsyat pun muncul di tubuh Pang Han, sehingga banyak bebatuan pun berjatuhan hingga membangunkan Nebula. Nebula nampak aneh dengan kekuatan yang dimunculkan oleh Pang Han. Akibat fluktuasi energi yang kuat yang dikeluarkan oleh Pang Han, membuat para boneka iblis itu pun berlarian menjauhi tempat itu. Di sisi yang lain, boneka pedang iblis pun melindungi tubuh dari Nebula. Dari kejauhan, Nebula pun memandangi sosok Pang Han yang mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Sementara itu di tempat yang lain, Curong dan Muming pun sangat ketakutan akan kekuatan yang dimunculkan oleh Pang Han. Lapisan pertama pedang rahasia kekuatan magis, ucap Pang Han. Akhirnya Pang Han pun mempraktikkan sebuah segel yang ia baru pelajari. Tubuh memiliki kekuatan ajaib dan bertahan selama berabad-abad. Pikiran memiliki kekuatan magis yang dapat bertahan selamanya. Telan matahari dan bulan dan alam semesta ini. Saat ada ruang angkasa, di situ ada makhluk surgawi yang bermekaran. Dalam setiap kalimat yang diucapkan oleh Pang Han memiliki arti tersendiri dalam kehidupan Pang Han. Dari kejauhan nampak jelas beberapa batuan raksasa itu berwarna emas dan dikendalikan oleh Pang Han. Tiba-tiba batu-batu itu pun berlemparan ke segala arah. Dan lemparan salah satu batu besar itu pun hampir mengenai tubuh Curong dan Muming. Seketika keduanya pun menjadi ketakutan akan kekuatan dari Pang Han. Muming pun berucap, ini seperti dunia rahasia yang sangat ajaib, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Pang Han pun menyelesaikan meditasinya. Segera dia pun melayang dan menggunakan pakaiannya kembali. Lalu dia pun menatap Nebula.